Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama dengan Jemaat Gemim Bukit Muria Winangun, saya mengajak kita untuk beribadah di hari Minggu tanggal 14 Juni 2020. Dan ibadah kita saat ini akan dituntun oleh Pendeta Diana Onibala Pontu MTH. Selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Kemuliaan bagi Allah. Jemaat disilahkan berdiri. Pujilah Tuhan. Marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Mazmur 134. Mari kita memuliakan Tuhan Allah dengan menyanyi Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setia-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam ucapan syukur untuk kasih dan penyertaan yang Engkau terus nyatakan bagi kami, sehingga beradalah kami di minggu yang kedua di bulan Juni 2020. Dalam puji dan sembah kami kepadamu, biarlah berkenan untuk menyenangkan hati Tuhan, dan kami semua percaya kami mendapatkan berkat-berkat-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami datang menyembah, mengagungkan Engkau. Amin. Mintalah tolongan dari Tuhanmu akan jalan kehidupanmu. Mintalah dengan beriman yang teguh, Tuhan telah kabulkan padamu. Tuhan jalah pelindungmu, Dialah Raja dan penolongmu. Selamanya Tuhan menyertai, Tuhan menyertai. Selamanya 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 Tuhan menyertai. Selamanya
Disilakan jemaat duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah, yang kami sembah, kami agungkan, dan kami muliakan, yang begitu mengasihi dan mencintai kami umat ciptaan-Mu, sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia dengan menebus kami manusia yang berdosa, yang dalam segala keberadaan kehidupan kami sadar bahwa kami pun masih melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Teristimewa sebagai orang percaya yang seharusnya dalam segala hal dan dalam segala keadaan Engkau mengajarkan bagi kami untuk tetap mengucap syukur. Dan karena itu ya Tuhan, ketika Engkau mendapati kami kurang mengucap syukur dalam hidup, kasihani dan ampuni kami Tuhan, agar supaya hidup benar-benar menyenangkan Engkau dalam ucapan syukur di kehidupan kami ini. Ini kami ya Tuhan Allah, Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Aku dan keluhku naik ke hadapan-Mu, sahutilah yang berseru dan beri tolongan-Mu, ya Tuhan alam gelap, di Roh-Mu bawa terang, jadikan yang lemah tegap, jadikan yang besar. Saudara-saudara jemaat, bagi mereka yang telah mengaku dosa, inilah janji anugerah Allah. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percayalah dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang
tak terukur, membuat hatiku tentram. Diundang jemaat berdiri dan mari kita angkat puji-pujian kepada Tuhan. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergema. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Silakan jemaat duduk. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita akan menghadap Dia dalam doa permohonan penyertaan untuk pemberitaan firman-Nya. Mari berdoa. Kepadamu Tuhan Allah yang menyatakan segala sesuatu yang baik bagi kami. Bahkan melalui firman yang adalah pelita hidup, yang mengajar menuntun kami untuk selalu berpengharapan kepadamu. Saat ini kami hendak membaca, mendengar, untuk merenungkan firman-Mu, maka kami memohon, biarlah bimbingan Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami, supaya apa yang hendak kami baca, dengar, dan kami hendak renungkan benar-benar semua karena tuntunan Roh yang pada akhirnya menjadi berkat dan membawa berkat dalam kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, tetapi sebagai gereja yang bersaksi di tengah dunia ini. Demi Kristus Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati, dengarkanlah firman Tuhan dalam Yesaya 12 ayat 1 sampai 6. Jadi bagian bacaan kita sepanjang minggu ini, minggu yang berjalan yang akan kita lalui, yaitu dalam Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayat 6. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan Alkitab kita pada hari ini dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur.
Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Diundang jemaat berdiri, dan bersama semua orang percaya di muka bumi ini, kita akan mengaku iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Ku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, Shalom, damai di hati, Shalom. Saudara-saudara, tetaplah mengucap syukur. Sekalipun persekutuan kita masih tetap dilakukan dari rumah kita masing-masing, tetapi kita percaya benar bahwa dimanapun kita berada,
memuji dan mengagungkan Tuhan, maka Tuhan pun hadir bersama dengan kita. Saudara-saudara yang kekasih, lewat bacaan kita melalui kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6. Ayat 1b mengingatkan saya sebagai seorang mama bagi anak-anak saya, atau katakan sebagai orang tua, terlebih khusus bagi anak saya yang bungsu Kris. Dalam segala sesuatu yang dia lakukan secara khusus, ada saat-saat di mana saya dalam mengajar dia harus memarahi. Tapi ketika saya memarahi itu, saya tekankan kepada dia, kalau mama marah berarti sayang. Artinya apa? Saya mau menegaskan kepada mereka bahwa wujud kasih sayang bukan berarti hanya untuk supaya disayang-sayang, apapun dia yang melakukan ya terserah dia, tidak. Tetapi wujud kasih sayang ada saat juga harus marah. Dalam rangka apa? Supaya dia diberikan pengertian, supaya dia tahu bahwa dia kadang melakukan kesalahan. Tetapi yang paling penting di situ saya tekankan sekali lagi, bahkan mungkin orang juga semua sebagai orang tua dalam didikan dan ajaran kepada anak-anak kita. Kalau orang tua marah kepada anak-anak berarti sayang. Hal ini pun yang bisa saya katakan sama seperti Yesaya. Maksudkan bahwa sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Itu di ayat 1b kita bisa lihat. Tetapi murkamu telah surut. Sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Itu menandakan apa? Murka berarti di sana ada kemarahan. Kemarahan itu timbul karena apa? Disebabkan karena melanggar apa yang telah diatur. Umat Tuhan melakukan pelanggaran yang pada akhirnya Allah marah dan murka. Tetapi akhirnya ya saya katakan bahwa murka Allah telah surut dan akhirnya dia menghibur. Jadi tidak selamanya Allah murka. Ada saat memang Allah murka, Allah marah kepada umatnya karena pelanggaran yang dilakukan. Tetapi murka Allah dikatakan surut. Surut berarti habis. Yang akhirnya dia menghibur. Ketika dia marah pada akhirnya dia menghibur. Mengembalikan rasa yang dirasakan oleh umat Tuhan. Saudara-saudara, karena itulah Yesaya mengajak umat Tuhan dalam menyikapi ini haruslah mengucap syukur. Sebab hanya dengan mengucap syukurlah umat Tuhan akan menjawab atau merespons apapun yang dia mau. Sekalipun umat Tuhan pada waktu itu diajak pada saat mereka berada dalam pembuangan. Saudara-saudara, sekali lagi, walau bertentangan dengan keadaan yang ada, di sini kita lihat bahwa Yesaya tidak mau bahwa umat Tuhan harus lebih terpuruk. Kerinduan Yesaya mau mengajak umat Tuhan ini untuk mengucap syukur walaupun dalam keadaan pembuangan. Dalam situasi yang tidak menyenangkan. Kita bisa bayangkan orang dalam pembuangan berarti dalam gumul. Orang dalam pembuangan berarti tertekan kehidupan mereka. Tetapi Yesaya dalam suara kenabiannya kepada umat Tuhan mengajak mereka mengucap syukur. Karena seperti dalam ungkapan di ayat 1 bagian akhir ia mengatakan, engkau menghibur aku. Itu keyakinan
keyakinannya. Itu keyakinan Yesaya, seakan Nabi Yesaya mengatakan, jangan kehilangan pengharapan di situasi itu. Aku akan datang. Bahkan akan datang masanya atau akan tiba saatnya umat yang dimurkai Tuhan akan mengalami penghiburan dari Tuhan. Sikap dan pandangan ini didasari oleh keyakinan Yesaya bahwa Tuhan Allah itu adalah kekuatanku dan mazmurku, itu ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Bahkan lebih lanjut lagi, sebagai suatu kepastian dari Nabi Yesaya, bahwa umat Israel akan menimba air dari mata air keselamatan. Ayat 3 dia menyampaikan itu. Artinya tidak akan kehabisan. Orang tahu air itu menyejukkan. Bahwa air itu tidak akan habisnya. Bahwa air itu tetap akan mengalir dalam kehidupan umat Tuhan. Asal apa? Mengucap syukur. Saudara-saudaraku, sehingga ajakan kembali saya sampaikan bahwa bukan hanya dia yang mengungkapkan syukur itu, tetapi umat Tuhan sendirilah yang akan mengatakan dan menyampaikan ucapan syukur itu. Sehingga di ayat 4 kita bisa lihat, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kamu akan berkata, kamu akan memberitakan perbuatannya, supaya bangsa-bangsa akan tahu bahwa inilah Allah umat Israel. Inilah Allah umat Israel yang sungguh-sungguh luar biasa. Bersyukurlah, bersorak-sorailah. Bersyukurlah, berserulah, bersorak-sorailah. Aku mau bersyukur, aku mau berkata bersyukurlah. Saudara-saudara, akhirnya sekali lagi kita melihat bagaimana respons dari umat Israel dengan ajakan Nabi Yesaya. Pada akhirnya umat Tuhan melakukan itu. Umat Tuhan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu luar biasa, sekalipun mereka dalam gumul tetapi tidak melupakan ucapan syukur. Dan hal yang sama juga hendak disampaikan pada kita umatnya yang ada di zaman sekarang ini. Hal yang sama juga mau diungkapkan kepada kita. Jangan melupakan syukur kepada Tuhan. Sekalipun kita berada dalam masa pandemi COVID-19, hampir memasuki bulan ketiga, kita dalam gumul dalam situasi dan keadaan ini, tetapi firman Tuhan menyampaikan, mari mengucap syukurlah. Sama seperti ungkapan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Dalam segala hal. Firman nak bilang kalau udah senang-senang mengucap syukur. Kalau banyak berkat mengucap syukur. Tidak. Tetapi dalam segala hal, termasuk ketika dalam gumul. Termasuk ketika pun dalam hidup, dalam berbagai kesedihan, kekhawatiran dan ketakutan, tetap mengucap syukur. Situasi kita sekarang ini sekali lagi hampir sama dengan umat Tuhan pada waktu Nabi Yesaya menyampaikan suara kenabian. Umat bergumul, kita pun demikian. Dalam gumul dengan adanya COVID-19 ini membuat kita kadang takut, kadang cemas. Mungkin kalau orang mau review ke belakang, di 1 minggu, 2 minggu pertama
ketika kita dengan adanya pandemi ini diharuskan tinggal di rumah, melakukan pekerjaan dari rumah, segala sesuatu dari rumah, pasti tidak kita pungkiri, kita merasakan tekanan yang luar biasa. Termasuk saya. 2 minggu pertama ketika memasuki masa karantina bagi kita semua untuk tinggal di rumah, melakukan segala aktivitas dari rumah, merasa tertekan. Manusiawi sekali kalau kita mengalami hal yang demikian. Tetapi kita tahu tidak harus terpuruk pada keadaan ini. Orang itu harus pasrah. Kalau begitu apa boleh buat apa boleh tidak. Sebagai orang percaya kita harus bangkit. Harus punya semangat. Hidup memang terus berproses, berjalan terus. Tidak ada hidup tanpa tantangan. Tidak ada hidup tanpa gumul. Tetapi Tuhan sekali lagi lewat firman-Nya sepanjang minggu ini mengungkapkan, mengucap syukurlah. Datang kepada Tuhan. Cari Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberikan kelegaan. Bahwa murka Tuhan akan surut. Bahwa Dia akan berbelas kasihan kepada kita, sama dengan perenungan kita pada minggu yang lalu. Ketika Yesus berjalan melakukan pekerjaan penginjilan dan pelayanan, hatinya terharu. Tergerak hatinya melihat penderitaan yang dialami. Kita juga yakin dan percaya bahwa Tuhan melihat kita. Tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menjamah kita, tetapi Dia mau supaya kita tetap bergantung kepada Dia. Mengucap syukurlah sekalipun dalam situasi ini. Tuhan berkati kita. Amin. Kita akan menyatakan syukur, memberi persembahan. Dan sambil kita memberi persembahan, syukur kita kepada Tuhan Allah kita, kita menyanyi padamu Tuhan dan Allah. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Siku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, kita datang pada pengajaran untuk mempersiapkan diri sebagai siri jemaat atau jemaat yang dewasa untuk merayakan perjamuan kudus dalam rangka HUT pekabaran Injil dan pendidikan masuk di tanah Minahasa yang ke-189 tahun. Tetapi dengarkanlah pengajaran tentang perayaan perjamuan kudus. Pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 dari rumah masing-masing kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Itulah tanda yang hidup dan yang tepat dari pengorbanan Kristus.
yang dijalaninya sekali untuk selamanya di atas salib dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Perjamuan kudus pada hakikatnya adalah sakramen dari karunia Allah dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Tiap orang Kristen menerima karunia keselamatan ini melalui persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Dalam perjamuan kudus dengan makan roti dan minum anggur itu, Kristus memberi persekutuan dengan dirinya sendiri. Allah sendiri bertindak, memberikan hidup kepada tubuh Kristus dan membarui setiap anggota. Sesuai dengan janji Kristus, setiap anggota tubuh Kristus yang dibaptiskan menerima dalam perjamuan kudus itu kepastian pengampunan dosa dan janji kehidupan kekal. Perjamuan kudus yang selalu mencakup firman dan sakramen adalah pemberitaan dan perayaan tentang karya Allah. Perjamuan ini adalah ucapan syukur kepada Bapa untuk segala sesuatu yang telah diselesaikan dalam ciptaan, perdamaian, dan penyucian. Untuk segala sesuatu yang sedang diselesaikan Allah baik dalam gereja maupun di dalam dunia sekarang ini, kendati manusia berdosa. Untuk segala yang akan diselesaikan Allah dengan membawa kerajaannya kepada kegenapan. Dengan demikian, perjamuan kudus adalah ucapan syukur gereja, yaitu sebagai pernyataan terima kasih atas segala berkat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkanlah firman Tuhan yang di dalamnya tertulis hal-hal yang tidak wajar dalam merayakan perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 32. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Janganlah hal-hal yang demikian
atau hal-hal lain yang tidak wajar terjadi di tengah kita merayakan perjamuan kudus. Kudus, 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 kuduslah Tuhan Allah kita. Oleh Sebab sebab itu haruslah kita kudus. Hendaklah semua orang kudus datang pada perjamuan kudus, tetapi yang tidak, biarlah mereka bertobat. Maranatha, datanglah ya Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, secara khusus kepada anggota-anggota sidi jemaat yang hendak merayakan perjamuan kudus diundang berdiri. Kepada saudara-saudara anggota-anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus kami bertanya. Yang pertama, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Kedua, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Kepada anggota-anggota sidi jemaat yang akan mengikuti perjamuan kudus, apakah jawab saudara-saudara? Ya, dengan segenap hati. Tuhan memberkati jawaban iman saudara. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada dalam hidup kami. Perjalanan gerejamu semua dalam berkat-Mu. Karena itu mensyukuri perjalanan pekabaran Injil dan pendidikan masuk ke tanah Minahasa ke 189 tahun. Maka gerejamu ini akan mewujudkan itu dalam merayakan perjamuan kudus. Kami telah mempersiapkan diri. Biarlah perkenanan Tuhan jadi bagian kami. Sehingga pelayanan perjamuan kudus yang hendak dirayakan oleh jemaatmu Gemim Bukit Moria Winangun pada hari Minggu 21 Juni 2020 berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami semua dalam persiapan diri kami ini dan kuduskan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Demikianlah persiapan kita untuk merayakan perjamuan kudus. Saudara-saudara, mari kita menghadap Tuhan dalam doa, syukur dan permohonan. Kita berdoa. Padamu Tuhan dan Allah kami mempersembahkan segala keberadaan kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas tuntunan kasih dan penyertaan yang Engkau nyatakan bagi kami. Sehingga kami boleh ada sampai saat ini dalam berkat dan anugerah-Mu. Memuji mengagungkan Tuhan sebagai umat Tuhan yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moria Winangun. Dari kolom 1 sampai kolom 17. Dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ibu bapak, bahkan sampai kepada orang-orang tua lanjut usia. Semua itu kami lakukan karena Tuhan lebih dahulu menyatakan segala berkat-berkat bagi kami. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami. Mengingatkan bagi kami bahwa dalam segala hal apapun yang harus kami alami, biarlah kami tahu untuk mengucap syukur. Datang kepadamu Tuhan Allah yang adalah pencipta langit bumi dan segala isinya. Datang kepadamu ya Tuhan Yesus yang adalah penyelamat penebus kami. Datang kepadamu ya Roh Kudus yang membimbing, mengarahkan dan menuntun kami. Supaya hidup terus dalam kasih dan keberkatan. Kami tahu benar bahwa Engkau Tuhan melihat segala gumul yang harus kami alami. Diperhadapkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Bukan hanya di daerah kami tetapi di seluruh tanah air Indonesia bahkan di dunia ini mengalami tantangan gumul ini.
Tetapi di atas semuanya, kami mau datang kepadamu. Memohon belas kasihan Tuhan memberkati kami, supaya ketika kami berada dalam pergumulan ini, Engkau tetap menguatkan dan meneguhkan kami. Bahkan kiranya kami selalu diberkati dalam kuat dan sehat. Bahkan juga bagi saudara-saudara kami, para relawan, bahkan para medis yang ada di garda terdepan, biarlah selalu dalam berkat dan kemampuan yang Tuhan anugerahkan, melakukan tugas kemanusiaan mereka dengan penuh rasa tanggung jawab dalam kasih dan berkat-Mu. Bahkan pemerintah kami yang ada, Tuhan berkati dengan segala sesuatu yang mereka lakukan dalam rangka untuk sejahtera, kemakmuran, keamanan, ketentraman masyarakat bangsa negara. Tetapi juga sebagai gereja, kami bersyukur hadir di tengah situasi ini. Biarlah sebagai gereja selalu memberikan topangan, motivasi dan semangat, supaya benar-benar sebagai umat Tuhan kami melakukan apa yang Tuhan kenan, termasuk di dalam kami menjaga kesehatan kami. Kami tahu bagaimana untuk selalu melakukan apa yang selalu dihimbau, menjaga jarak, mencuci tangan di air yang mengalir sambil memakai sabun, dan bahkan juga memakai masker ketika kami pergi kemana kami pergi dan berada. Tuhan Allah Bapa di sorga, diberkatilah segala keberadaan kehidupan kami. Jemaat Gemim Bukit Moria Winangun, Tuhan berkati dalam segala tugas, panggilan dan pelayanan, lewat persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih. Pelayan khusus Yamas Penatua, para Penatua Bipra dan para pendeta, tetaplah diberkati dalam sukacita melayani Tuhan, bersama dengan komisi-komisi kerja, tim doa, panitia-panitia, baik panitia pembangunan gedung serbaguna, panitia hari-hari besar gereja. Tuhan berkati kami semua dan dalam tugas panggilan dan pelayanan ini, termasuk di dalamnya para kostor, pegawai gereja dan penanggung jawab peralatan gereja. Bahkan juga terlebih pada saat ini, tugas panggilan pelayanan yang boleh kami lakukan bersama pelayan khusus Yamas Penatua Kolom 1, pemain organ, kantoria, bahkan tim multimedia. Diberkatilah kami semua dalam tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan ini. Biarlah apa yang kami lakukan semata untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan bersyukur, berterima kasih berkat-Mu Engkau selalu nyatakan bagi kami, sehingga kami boleh memberi persembahan. Kuduskan apa yang boleh diberikan oleh jemaat-Mu. Biarlah lewat pemberian kami terus menopang pelayanan gereja-Mu, dan kami semua tetap dalam berkat-berkat-Mu. Karena hanya Engkau andalan kekuatan kami. Tuhan di dalam Yesus Kristus, yang selalu hadir meneguhkan iman kami, menguatkan yang dalam gumul, baik dalam keadaan sakit, dalam perawatan di rumah atau di rumah sakit. Mereka yang bergumul oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, akan mereka yang bergumul dengan pekerjaan-pekerjaan, dengan apa yang harus dimakan dan diminum dan dipakai. Tuhan, Engkau kiranya memulihkan segala keadaan kami dalam kasih Kristus Yesus, yang adalah juru selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang jemaat berdiri, dan sebagai nyanyian penutup kita menyanyikan bersama Tuhanlah Perlindungan.
Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Tuhanlah perlindunganku, tiadalah ku cemas. Dari orang-orang fasik Kau bebaskan jiwaku. Karena Tuhan yang menguji, Tuhan juga yang memilih. Barang siapa dapat bertahan, diberi keselamatan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.